Ya, teman-teman, kita akan sambung lagi ke emiten teman-teman berikutnya ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan support ya, baik yang like, nge-share, yang memberikan komentar, sangat luar biasa, serta yang telah memberikan subscribe yang lama luar biasa, yang baru terima kasih ya. Terus yang telah mensupport dalam bentuk dukungan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thanks teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Serta yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan, dan saya juga bermohon ke teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar, ada emiten apa nih setelah Esta? Ada padi teman-teman ya. Ini padi udah lama komentarnya baru kebaca teman-teman, kenapa maaf gitu ya. Ini katanya apakah pertanyaan gini, apakah padi mirip Mina gitu ya. Kalau secara komposisi teman-teman, kalau kita lihat Mina dulu deh. Mina, kalau Mina itu teman-teman, dia itu ada akuisisi dari ketokohan teman-teman ya. Karena ada akuisisi dari ketokohan. Nah, kalau si padi ini ya, ini kan Mina diakumulasi terus teman-teman sama si bandar lokalnya. Perhatikan bandar lokal kena suspend ya. Ya habis dari berapa, dari 23 perak sampai ke harga 139, kan sangat luar biasa kenaikannya. Wajar kalau dia disuspend ya. Dan juga Mina itu kan ada pembelian dari ketokohan juga, jadi menjadikan si MBT ini terus di up teman-teman ya. Apalagi bandar lokalnya, maaf, bandar lokalnya terus akumulasi, walaupun poin kembali ngejual, tapi waktu tanggal 23 Januari dia sudah mulai aktif untuk pengambilan lagi, walaupun seterusnya dia tidak mengambil lagi ya. Mungkin untuk nyimpen air sedikit sebentar di sini teman, tidak ada 80 di bawah 100 gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke padi teman-teman ya. Kalau lihat dari padi teman-teman, kalau lihat dari isiannya ya, ini cenderung si bandar lokalnya ngebuang teman-teman. Bahkan ketika di harga 19 aja, bukannya menambah mendongkrak gitu, teman-teman, malahan dia ngebuang. Sembari si bandar Poren juga langsung ngebuang ya kemarin ya, tanggal berapa nih ngebuangnya. Si bandar Poren ini tanggal 21 Februari dia ngebuang. Kalau si bandar lokal ngebuangnya sampai kembali terakhir ngebuang lumayan ya, 47.000 lot gitu ya, di tanggal 19. Tapi dia sudah mulai ada akumulasi dikit-dikit. Nah, bedanya kalau sama Mina kan dia dibeli sama ketokohan sahamnya ya, teman-teman. Terus ada ketokohan juga berarti di dalamnya. Kalau padi ini saya pikir di sini teman-teman, padi kepemilikannya sudah mencapai 96% untuk masyarakatnya. Jadi sudah benar-benar banjir teman-teman. Sudah benar-benar banjir di masyarakat. Hanya ada butuh bandar lokal teman-teman yang biasa mengakumulasi saham ini teman-teman ya. Mungkin kalau di harga sudah dibawa ke bawah kembali gitu ya, diakumulasi lagi sama bandarnya, mungkin ini akan menjadi naik kembali gitu, karena ini kepemilikannya sudah sampai 96% teman-teman ya. Itu sangat luar biasa teman-teman kalau pemilikan sampai 96%. Kita cek deh semenjak sini nih, tanggal 20 Februari, semenjak bandar ngebuang ternyata ada akumulasi lagi dari bandarnya. Mudah-mudahan bisa akumulasi di harga atasnya ya. Ada CMG, ada CAB. Nah, disinyalir di sini CMG sama CAB adalah bagian daripada bandarnya, karena di sini sudah terlihat jelas hijau teman-teman ya. Beberapa hari ini hijau. Nah, mudah-mudahan ini menjadi penerusnya teman-teman ya, karena kalau tidak diteruskan sama bandar lokal teman-teman, cenderung saham-saham yang di bawah 50 terus kena FCA ya. Ini adalah istilahnya tidak akan kemana-mana teman-teman ya. Tapi kalau sudah dikelola sama bandarnya, bisa jadi emitennya di up kembali teman-teman. Walau kemarin itu ketika ada pengangkatan ternyata bukan dari bandar isi dari bandar padinya ya, ternyata dari luar bandar yang memaaf harga gitu ya. Cenderung waktu pengangkatan sampai harga 19 aja, ini adalah pembuangan dari seorang bandar lokal teman-teman ya. Nah, ini menjadikan si bandar lokal untung besar gitu kan, kalau dilihat, soalnya kan ini udah banjir di masyarakat, mungkin kemarin itu tidak ada yang berminat lagi ya, ketika di up lagi ya mungkin pada berminat lagi. Ini pada beli barang-barang bandar dan dimanfaatkan sama bandar Poren untuk keluar teman-teman ya. Kalau bandar Poren sesungguhnya tidak akan ngambil teman-teman, mungkin di sini ada YP ataupun ya, biasanya kakak gitu teman yang ngambil FCA di bawah 50 itu ya. Nah, kalau ada pertanyaannya seperti mirip Mina ya, saya pikir sih kalau Mina ada ketokohan, kalau ini belum mungkin, karena si kepemilikan masyarakatnya besar sama 96% teman-teman, akhirnya sudah banjir banget di masyarakat gitu ya. Hanya satu caranya supaya diambil alih lagi sama bandar lokalnya, mungkin emiten ini akan bergerak lagi teman-teman. Kalau sekarang sudah mulai
up ya, tanggal 9 sampai 19 perak teman-teman ya. Tapi secara isian sebenarnya dibuang sama bandar lokal. Kita cek deh bandar lokalnya siapa tanggal 19-nya. Nah, tanggal 19 adalah pembuangan yang sangat besar ya di situ ya. Nah, di sini ada CYB teman-teman ya. Ternyata CYB ngebuang teman-teman, CYB ngebuang ke CMU, CMG ya. Nah, ini berarti yang ngebuangnya itu teman-teman, kalau ketika dia ngebuang ada yang nampung teman-teman, mungkin besar juga gitu ya, penampungannya sampai 2,6 miliar gitu kan, sama si GA 2,3 miliar sampai 1,7 sama 1,5 juta lot ya. Tapi yang dari si MU berarti si MU walaupun dia bukan sebagai bandar, dia bandar, tapi ini adalah orang yang nampungnya. Dia mungkin sudah kong kali kong ataupun apapun itu alasannya teman-teman ya. Mungkin di sini ada maksud dan tujuan, tidak mungkin kalau tidak ada maksud dan tujuan. Ketika si bandar ngebuang ada yang nerima, nah itu kemungkinan ada maksud dan tujuannya. Apalagi ditambah sekarang bandar padi juga sudah mulai akumulasi lagi, yaitu si MG ya sudah mulai akumulasi lagi, YB juga sudah mulai akumulasi lagi teman-teman di tanggal 24. Kita cek ya, si MG sudah akumulasi, YB akumulasi, artinya walaupun sudah ngebuang tapi si YB sudah akumulasi lagi di harga atas, di harga 19 peraknya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin mudah-mudahan sih ini bisa teman, karena ada maksud dan tujuannya juga. Si MG sudah punya duit dan ada yang si MU juga sudah punya barang teman-teman ya. Mungkin si MG sama si MU nanti yang akan mengelola si MTN ini. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman, karena memang sudah lumayan banjir di masyarakat sekitar 96% ya teman-teman ya. Tapi si MU sudah punya banyak barang kan, sampai 3,2 juta lot gitu ya. Nah si YB punya duit, nah mungkin bisa kolaborasi ya, antara si MU sama si YB tambah si MG. Ini MTN bisa di up minimal di harga 50-51 aja teman-teman. Isi padi itu kelas 1 teman-teman ya, FCA kelas 1 ya. FCA kelas 1 sangat mudah sekali. Yang penting dia berada di 50-51, 51-52 ataupun di 51 selama 3 bulan teman-teman ya. Oke lanjut ya, seperti itu ya. Untuk era katanya ada informasi iPhone 16 mau masuk ya. Mungkin itu beritanya teman-teman. Yang saya juga tahu itu bahwa si IP16 ini dilarang beredar di kita itu karena persyaratannya harus punya pabrik di sini teman-teman. Bagus juga teman-teman buat investasi ya. Nah ini perhatikan teman-teman, ada garis penurunan ya, ada tanda-tanda penurunan di angka 374. Tadi juga opening gapnya agak lumayan teman-teman, udah patik gitu ya. Nah ini tidak bisa melewati harga si kepala kembar. Kalau sudah bisa melewati harga si kepala kembar dengan body, ini kan baru dengan shadow aja sudah, target saya sudah tercapai ya teman-teman. Tapi dengan shadow gitu kan, saya pinginnya kalau pingin dihapus ya harus sama body, baru saya hapus dan tingkatkan ke area 435 teman-teman ya. Nah per hari ini itu ternyata bandar lokal sudah akumulasi lagi teman-teman, hari ini pas hari ini teman-teman ya. Pas hari ini bandar lokal akumulasi udah net buy lah teman-teman ya. Di sini tidak jelas, ada si LG teman-teman ya, si CC, LG, AZ, ini broker besar semua teman-teman ya. Nah si era ini kalau kita lihat teman-teman, kita hapus dulu ini deh, kita hapus dulu Era Jaya Swasembada. Nah era ini dalam posisi sebenarnya downtrend teman-teman, perhatikan ya, ekornya sudah ketembus, ekor yang itu sudah ketembus. Jadi ini mungkin kalau pun ada kenaikan jangan terlalu tinggi-tinggi dulu teman-teman, sebelum dia bisa melewati angka 409 cenderung masih downtrend, masih kesempatan downtrend ada teman-teman. Kecuali kalau dia sudah melewati angka 435 mungkin menjadi perhatian juga. Yang penting dia tidak lepas daripada MA10-nya. Dia juga sudah bikin step 1 yang step 2 teman-teman, walaupun ini ada area penurunannya. Maka saya batasin di sini teman-teman. Kalau dia sudah mulai menurun di sini dan menetap di sini ada pantulan, berarti kecenderungan uptrendnya ada. Tapi kalau sudah bobrok lagi ke bawah teman-teman sampai ke level 330 sih masih oke gitu kalau ada pantulan lagi. Tapi kalau sudah sampai menembus PR-nya di 312 lagi, berarti mau dari awal lagi teman. Bahkan nanti bisa cenderung turun ke angka 297 ya. Ini posisinya masih sedikit dari harga wajar itu cenderung sedikit di bawah teman-teman ya. Tapi kalau secara garis besar dia dalam posisi downtrend. Sekarang 7,56 rata-ratanya ya, si era ini ya. Nah kalau dari isian sudah ada, apalagi si AG sama si AJ sudah mulai masuk, tetap harus hati-hati. Ini area penurunannya apabila dia tidak tembus MA10-nya di garis 358 cenderung masih aman teman-teman ya. Kalau sudah bobrok ya bisa ke level 330 teman-teman. Tapi dari isian sudah mulai ada ya,
si LG sudah mulai masuk. Biasanya kalau si LG sudah bagus teman suka di markup juga harganya ya, ke 410 lah teman-teman target. Tapi diam ya, 450 diam, M40 lagi menuju ke atas. Oke, tinggal teman-teman mau merencanakan seperti apa ketika teman-teman ngambil barang ya. Apa kamu average nanti di bawah harga bawah, nanti setelah tunggu M40 di bawah kena lagi. Kalau secara EMA sih udah bagus teman-teman ya, secara EMA mudah-mudahan tidak gagal lagi gitu ya. Karena pas harga sekarang itu si bandar lokalnya akumulasi lagi. Mudah-mudahan sih terus di up ya si arah ini. Oke, lanjut teman-teman, ada Maya. Maya by Bank Maya pada. Bank Maya pada itu sudah melewati, ini bukan yang saya ini garis penurunan teman-teman, sudah dilewati juga. Ke bawahnya kita hapus dulu ya. Si Maya ini sudah kita hapus dulu nih, penurunannya sudah dilewati. Kita lihat untuk area penurunannya dulu sebentar ya. Nah ini area gap teman-teman, area gap di angka 190. Terus ada juga gap di angka 200 teman-teman ya, itu area penurunan juga. Nah tadi sudah menyentuh harga si kepala kembar di sini teman-teman ya. Nih sudah menyentuh, wah udah menyentuh nih, tinggal sama body aja. Kalau sudah sama body dilewatin dikit aja kita teman, terus ada koreksi dikit, itu akan lebih baik lagi. Berarti yang ini sudah terhapus untuk target kenaikannya, diganti dengan candle yang baru teman-teman, dan dia sudah bisa melewati bukit pertamanya. Jadi dia akan uptrend teman kalau sudah melewati bukit pertama. Dan per hari ini 2 hari ya teman, per hari ini lumayan akumulasinya banyak dari bandar lokalnya. Kita cek bandar lokal, ada FZ, ada IP ya, ada PF ya, cenderung broker baik teman-teman ya. Ada AN juga, ada DH juga ya untuk si bandar lokalnya. Nah Foreign bagaimana? Foreign ngambil terus keluar dikit. Jadi pengambilan sih masih banyak teman-teman masih Foreign ya. Apalagi kalau digabungkan di waktu tanggal berapa nih, tanggal 19 Desember ya, dia cenderung masih punya barang, tinggal setengah lagi ditambah lagi mungkin ada pembuangan sedikit. Jadi kalau si Maya ini bisa jadi dia akan menembus harga yang saya tetapkan di angka 220 teman-teman. Kalau sudah di angka 220 ini kemungkinan dia akan menjadi uptrend teman-teman ya, tinggal menembus ke MA 200 nya aja teman-teman ini. 25.02.25 ya. Nah itu target yang saya berikan teman-teman, tapi tetap harus hati-hati ya. Ini kan EMA 10 sudah bagus teman-teman ya. Ini juga tapi hati-hati di angka 190 sama di angka 1200. Kalau ke 200 sih masih mending turun teman-teman, nggak jadi masalah, yang penting tidak lepas daripada EMA 20 nya ya. Kalau EMA 20 EMA 10 nya, kalau EMA 10 sudah melayang lagi ya cenderung dia akan downtrend kembali. Tapi kalau dari EMA ini sudah menuju ke atas teman-teman ya. Kita cek Maya di sini. Maya pada. Wah dia lagi murah banget teman-teman ya. Ini si Maya murah teman-teman. Selama 10 tahunan dia itu cenderung ini di harga termurahnya teman-teman ya. Saya punya tahanan di bawah nggak punya kan? Wah ada satu teman 170 nih. Tapi mudah-mudahan dipantulkan ya, udah bikin step 1 nih. Ini step 2 dikit di sini nih. Kalau dia turun ke angka 200 bisa step 3 teman-teman ya. Ada penurunan lagi 170, PR-nya di sini 170. Mudah-mudahan tidak tembus sama PR-nya lah. Mudah-mudahan disisakan PR untuk tahun lalu, untuk tahun yang akan datang lah gitu ya. Nah, ini Maya ini belum pernah selama 10 tahun ya, belum pernah menembus harga tertingginya. Artinya masih ada potensi teman-teman. Nah, teman-teman jangan jauh-jauh ke sini. Kalau teman-teman mau jauh ke sini, teman-teman harus bertahan. Ini aja di up aja dari tahun 2015 dihapus sampai harga tinggi udah tahun 2020, artinya harus nunggu 5 tahun. Nah teman-teman jangan ke sini dulu, kalau pengen agak pendeknya di sini aja cukup teman-teman ya. Kalaupun di bawah sini di harga murahnya 700 juga boleh teman-teman ya, kalau nggak di 400an. Nah saya punya target sampai ke harga berapa nih, sampai 276. Saya tidak tinggi-tinggi teman targetnya ya. Nah sini target yang kedua kali ya, artinya sudah tertembus 1 kali, ini yang kedua kalinya. Nah mudah-mudahan bisa lah ketemu ke 276. Di atasnya ada enggak? Nah ada di 345 tuh, biarin aja dulu ya, kita buka sedikit-sedikit aja. Nah ini target sementaranya bisa ke angka 200. Apa dia koreksi akan lebih baik lagi ya, akan lebih baik lagi untuk koreksi lagi. Nanti kalau sudah ada koreksi baik biasanya suka melanjutkan kenaikannya, mungkin bisa ke level MA 200 nya teman-teman ya. Jadi kenaikan tanpa koreksi itu cenderung saya suka khawatir ya, karena kalau kenaikan tanpa koreksi kadang-kadang dia kalau terjunnya suka luar biasa dan kaget juga gitu kadang-kadang ya.
Tapi kalau kenaikan ada koreksi, cenderung dia naik 2 kali 2 candle, terus dia istirahat sebentar sampai dikebawahin. Nah itu cenderung normal-normal aja dan enak gitu teman, dilihatnya enak lah teman-teman ya. Jadi maaf, jadi lukisannya terbentuk teman-teman ya. Jadi si Maya ini lagi diakumulasi sama bandar Poren. Smart Money kembali sempat masuk teman-teman ya, sempat masuk nih ke sini. Pas Smart Money masuk langsung 2 hari ya pem gitu ya. Nah sekarang Smart Money sudah mulai masuk kembali tapi sedikit-sedikit. Dan yang paling masuk itu ada si bandar lokal semenjak dia jualan hari ini masuk teman. Apalagi yang masuknya si Agi kan. Si Agi bukan si Agi, siapa, si FZ ya, FZ sama IP ya. Di sini terdeteksi sebagai bandar si FZ teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya untuk Maya seperti itu teman-teman ya. Teman-teman kalau mau ngambil ya ada potensi penurunan ke angka 170, cuman cenderung agak lumayan jauh juga ya. Tapi sekarang MA dia sudah mulai menuju ke atas, artinya lagi menuju uptrend ya. Jangan ngambil pernah barang itu kalau saham itu jangan sekaligus teman-teman ya. Udah nyicil aja, santai aja teman-teman ya. Kita itu kalau berinvestasi dalam keadaan happy teman-teman. Ketika eksekusi jual ataupun beli jangan pakai emosi teman-teman ya. Udah lurus aja teman-teman. Ya udah giliran jual ya jual, walaupun untung sedikit ya udah kita bersyukur dengan untung yang sedikit. Kalau lagi turun ya kita bersabar dulu untuk average harga berapa ataupun untuk cut loss. Kita harus pakai pikiran jernih, kalau cut loss seperti apa, kalau average seperti apa, kalau diberikan seperti apa. Teman-teman sendiri nantinya akan ngatur dengan kondisi teman-teman. Kalau dari saya hanya memperlihatkan tanda-tanda penurunan. Tapi kalau MA10 lagi menuju ke atas gitu teman-teman, artinya dia lagi menuju uptrend. Yang penting MA10 menuju ke atas. Jadi kalau ada korelasi dikit wajar lah teman-teman ya, selama dia tidak putus lagi daripada MA10-nya. Lanjut, ada dada teman-teman ya, dada. Kita tengok dada. FCA kelas 1 aman teman-teman. FCA kelas 1 mah aman teman-teman, tinggal tunggu sabarnya aja teman-teman ya. Ini Poren, KK, YP, Akum. Nah, saya suka ngasih keterangan dulu ya. Ini sudah mulai Akum lagi si YP kan. Poren emang kalau ngasih KK si YP teman-teman untuk di apa namanya, ini sudah mulai bagus teman dada ini ya. Akumulasinya Poren ya. Smart Money kemarin sudah mulai masuk, udah mulai dimasukin sama Smart Money. Terus di bandar lokal juga sudah mulai masuk nih. Berapa hari ini, dari mulai tanggal 18 Februari. Kita lihat cek 18 Februari. Ada si XL, CC, CP teman-teman nih. Disinyalir ini si CP sama si AJ teman-teman yang menjadi bandar. Kalau nggak si NI sekarang suka ngambil saham-saham yang di bawah 50 untuk FCA teman-teman ya. Nah perhatikan sekarang si bandar lokal sudah mulai akumulasi walaupun sedikit, tapi Poren sudah bagus. Saya kasih keterangan di sini KK sama YP yang akum. Bahkan detik-detik terakhir juga masih posisi akum ya. Loh, hijau terus teman-teman ya. 21 sampai 25-nya belum ada akumulasi lagi. Dia dibatasi tanggal 20 Februari baru akumulasi. Nah, ini harga sudah 9 perak teman-teman ya. Biasanya kalau bandar ya pengennya akumulasi di bawah dulu gitu kan, sebelum memaaf harga, karena harus punya average yang murah teman-teman. Jadi ketika dia memaaf harganya dalam kondisi masih busnya jual di harga agak mahal dikit, agak tinggi dikit lah teman-teman. Tidak terlalu tinggi-tinggi ya soal bandar itu ya. Tapi emang akumulasinya teman-teman ya. Kalau ngejual nggak 1 lot 2 lot, nggak 1000-2000 lot gitu ya, hampir ratusan ribu lot gitu kan. Oke, jadi dada lagi diakumulasi sama bandar Poren, cuma Porennya emang yang biasa dipakai sama retail biasa teman-teman ya. Kakak sama ya broker YP sama kakak kadang dipakai sama retail, kadang dipakai sama bandar. Tapi kalau di sini cenderung kayaknya lokal teman-teman ya yang akumulasinya. Oke teman-teman, walaupun lokal Poren teman-teman istilahnya kalau saya sama si YP itu. Karena kecenderungan saham-sahamnya FCK itu yang harganya 50 ke bawah itu yang akum untuk Poren itu kalau nggak si kakak si YP teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk dada seperti itu ya. Masih FCK kelas 1, bandar Poren masih belum ada melakukan pergerakan lagi semenjak tanggal 20 Februari ya, berarti vakum selama 21, 24 sama 25, 3 hari vakum. Tapi dengan vakumnya itu ternyata bandar lokal cenderung akumulasi teman-teman. Walaupun di sini sinyalir ada XL, tapi saya pikir bukan dia gitu kan. Kalau si Ajit sama si Adi sama si JT mungkin bisa teman-teman dianggap sebagai bandar, kecuali kalau XL Poren yaitu bandar Goto teman-teman ya. Oke, kita lanjut, ada SMDR ya. SMDR turun lagi ya. Apa naik lagi? Saya nggak ngelihat tadi SMDR teman-teman ya. Wis, turunnya malah saya pikir mau ke angka 263, ternyata masih diturunin
eh, dalam juga gitu ya. Tapi perhatikan teman-teman, MA10 masih menuju ke atas, artinya masih ada potensi untuk up. Ini juga sudah melewati, kemarin sudah melewati dikit ya sama saya, waduh udah sampai targetnya ya, dihajar juga teman-teman ya. Nah kalau kemarin yang memaaf harga adalah si bandar lokal teman-teman ya, cenderung si Polen ngejual. Sekarang dibalikin teman-teman, ketika dia si bandar lokal ngejual, ternyata bandar lokal nerima. Nah di sini ada tanggal 25 deh, langsung aja tanggal 25 ya. Nah, tanggal 25 masih ada potensi si XL yang nerima. Tapi di sini ada si LG teman-teman. Walau di sini sinyal ada pembuangan dari seorang bandar lokal teman-teman ya, tapi si LG sudah mulai masuk. Walaupun di paling banyak si XL gitu kan sebagai retail. Tapi di sini LG sudah mulai masuk karena kalau LG biasanya cenderung dipakai sama bandar juga teman-teman. Nah, porennya yang paling bagus porennya teman sudah mulai akumulasi lagi. Nah, sini ada CC teman-teman ya, CC bagus ya 16.000 lot. Ada TP. Apakah CC jualan? Kita lihat. CC jualan ngambil 23.000 jual 7, artinya masih banyak barang teman-teman ya. Nah si CC sudah mulai akumulasi barang. Nah biasanya dia suka memaaf harga teman-teman ya, karena kecenderungan si CC itu ngambil barang, make up harga dan jualan harga tinggi. Nah bisa jualan sambil memaaf harga, biasanya si CC seperti itu. Jadi kalau yang emiten yang di bandar poranya CC, kadang-kadang saya suka gembira juga. Kenapa? Karena kemungkinan cuannya ada teman-teman ya kalau usaha SMDR. Terus untuk MA10 juga belum putus, malahan sekarang udah mulai masuk ke golden cross ya, walaupun ada penurunan. Apabila sudah jeblos, aduh bisa ke bawah lagi teman-teman ya. Tapi sini saya pikir sudah kuat teman-teman ya. Tapi sekuat-kuatnya candle ya kadang-kadang ditembus juga sih teman-teman ya. Nah kita hapus di sini karena sudah ketembus, kita akan pindahkan ke sini teman-teman. Nah jadi target yang pertama sudah selesai di sini ya. Target siangnya sudah tercapai di sini. Tercapai tanggal 24 ya. Nah udah cukup segini aja teman, tercapai sedikit doang kok ini, nggak jadi masalah. Yang penting nanti, oh iya berarti benar si kepala merah sangat berfungsi baik di SMDR teman. Makanya ketika muncul lagi si kepala merah lagi, ya ini mau ke sini gitu kan. Saya suka gembira kalau melihat, walaupun dia udah ke bawah gitu, tenang aja, saya nge-average nanti pas MA10 di bawah karena mau saya average lagi gitu kan. Yang penting saya potensi untuk naik ke harga 271-nya ada gitu teman-teman ya. Oke. Sebenarnya si SMDR itu sudah bagus kemarin ya, cuman ya dikempasin lagi. Ternyata bandar poren yang teman yang ngehajar. Kalau sekarang yang ngehajar bandar lokal dendam kali ya, tapi yang nerima bandar poren. Nah, mudah-mudahan besok bisa seiring sejalan untuk memaaf harga lagi seperti halnya waktu tanggal 21 Februari ya. 21 Februari terulang lagi, peak teman-teman bisa ke angka 293, apalagi si C lagi akumulasi ya. Oke teman-teman, si SMDR juga masih punya penurunan di angka 2113, arti 2213, artinya masih punya PR teman-teman ya. Oke, SMDR cenderung baik teman-teman ya, dari akumulasi juga sudah mulai baik, bandar lokal juga sudah akumulasi dengan baik, poren juga akumulasi dengan baik. Nah mudah-mudahan dengan akumulasi semuanya baik bisa di maaf lagi harganya. Lanjut ada BJBR. Bank Pembangunan Jawa Barat. Ya, ini keren juga si BJBR nih, udah turun. Sudah mencapai harga yang saya gariskan ya untuk penurunannya, si ekor merah sama si ekor hijau. Nah, dia juga teman-teman sebenarnya sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda kenaikan di angka berapa nih? 900-an ya. Ini harga wajarnya 920 teman-teman. Berarti sekarang lagi turunkan di bawah harga wajar. Sekarang posisinya si bandar lokal dan poren cenderung sama-sama jualan. Ingat sama-sama jual. Teman-teman kalau punya harga di atas ya, di sini nih punya MA10-nya, jangan average dulu. Jangan average dulu. Biarin aja si bandar lokal dan poren jualan, dan yang nerima teman-teman yang sudah punya banyak duitnya. Ya, karena di sini biasanya BJBR ini, kita lihat BJBR kondisinya. Posisi BJBR. Kita lihat posisinya BJBR seperti apa. Nah, dia cenderung waktu tahun 2021 itu cenderung tidak mau naik dari harga wajar berdasarkan munajat. Artinya dia cenderung didowntrendkan. Biarkan aja.
dia masih punya tahanan di angka 656, terus di angka 858 teman-teman, dan 858 hari ini gitu ya, keluarnya hari ini 858. Nah, saya tidak punya tahanan di situ kan, kita cek teman-teman di sini. Kita cek tahun berapa ini? Tahun 2020 teman-teman ya, lumayan lah. Kita geser-geser dikit teman-teman ke tahun 2000, kita kembali ke masa 2020. Kita udah ketemu tahun 2020, kita geser dulu. Nah, si BJBRI rajin bagi dividen teman-teman. Kadang-kadang waktu banyak orang, wah ini BJBR mah nggak bakal ada yang ngejual, retail juga. Kenapa? Dia karena kondisi dividennya katanya bagus gitu kan ya. Cuman kalau bandar pengen ngejual ya udah, mau foreign pengen ngejual, buktinya bandar lokal sama bandar foreign ngejual harganya turun gitu teman-teman ya. Bahkan dari beberapa tahun kan dia turun itu ya. Perhatikan untuk penurunannya teman-teman, ada di area 818 yaitu ada area si ekor merah. Terus di sini juga ada PR yang harus dia kerjakan di angka 752 teman-teman. Ini juga ada sedikit lagi teman di sini nih. Di angka 763 ya untuk si untuk si penurunannya. Nah, ini ada gap teman-teman kecil ya di 700, dan ada si ekor merah di angka 672. Nah, kalau bandar sudah pengen ke situ bagaimana teman-teman ya? Karena ada itu biasanya yang suka saya bilang bahwa itu titik-titik yang ditandai sama seorang bandar teman-teman ya. Nah, si bandar itu kalau untuk dari harga mungkin ya, kalau dari harga katanya saya bisa nggak bisa ngejaga gitu kan, tapi kalau dari candle, dari lukisan mah sudah sangat jelas gitu kan. Nah, teman-teman dia punya gap tinggi teman-teman di angka 1300. Suatu saat dia akan ke sini teman-teman ya. Suatu saat akan ke situ kan ada gap nih, kita tulis di sini deh. Kita tulis di mana? Nah, ini ada gap. Nah, kita tulis sini ada gap ya. Ini target karena gini aja, target karena gap gitu ya. Target karena ada gap lebar ya. Nah, gitu teman-teman. Berapa sekarang? Nah, 25 ya. Dulu suka nggak saya tulis, suka lupa teman-teman ya. Mau bang ingat lah sekarang teman-teman ya. Nah, itu akan ke situ teman-teman. Kapan? Nah, itu teman-teman ya. Saya kan bukan bandar sama Tuhan teman-teman ya. Yang menentukan kan bandar sama keinginan bandar pasti diketahui sama Tuhan gitu kan. Sementara ini lagi ada buangan. Lebih baik teman-teman jangan mengambil sikap apapun, lebih baik santai saja. Tunggu sampai dia reda jualan dulu dan yang nerima sudah kehabisan dana ya. Kalau sudah kehabisan dana baru teman-teman ya. Kayaknya domestik siapa yang nerima? Ya, teman-teman kita. Sampai teman-teman kita sudah oke, saya tidak punya dana lagi untuk menahan ya, baru mungkin si bandar lokal sudah akumulasi lagi, bandar loporan juga akumulasi lagi, mungkin keseluruhannya akan di up kembali teman-teman ya. Kalau secara harga wajar, hitungan harga wajar ya cenderung menurun. Dari kuartal 2 itu 975 ke 920 teman-teman ya. Nah, ini ada itikad LK-nya kayaknya menurun juga nih. Kenapa? Karena si bandar lokal dan foreign cenderung menurun. Biasanya kalau bandar foreign LK-nya bagus, suka sebagai bahan untuk jualan mereka itu dia sudah ngambil duluan. Di bawah dia ngambil duluan, nanti pas LK keluar harganya bagus, dia langsung jualan di atas teman-teman. Diambil sama teman-teman kita. Wah, si BJBR katanya, BJBR ini LK-nya lagi bagus tuh, foreign aja pada beli gitu kan. Pas di atas dia jualan, yang nerima teman-teman kita mungkin lagi menunggu untuk bagiin dividen gitu kan. Saat si bandar biasanya jualan, sengaja dia memaaf harga dulu biasanya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tunggu sampai dia benar-benar memasuki istilahnya udah 10% ke sini pas 13%. Wah, 13% kurang teman-teman, harus 20% nih. Minimal 20% teman-teman ya. Saya lagi nguji 20% teman-teman. Wah, pas di sini 20% nih. Ya, kurang lebih 20% lah di sini teman-teman ya. Apakah bisa ke arah sini ya, kita tulis dulu sini 20%-nya teman-teman ya. Ini buat ujian saya aja teman-teman, jangan ikut-ikutan. Saya lagi nguji dulu nih. Ada beberapa emiten yang kita lagi uji ya. Ini penurunan 20% di sini. Kita lagi uji dulu teman-teman ya. Tapi kalau yang untuk PR di sini kan sudah ketahuan ya, setiap PR itu harus dikerjakan. Nah, dia tinggal mau mengerjakan yang mana dulu teman-teman ya. Kalau mengerjakan sudah tuntas, biasanya dia sudah bisa
balik arah lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan sih dia bisa menuntaskan PR dulu ya ke 764. Jadi harganya sudah murah 764 teman-teman. Kalau sekarang kan belum, udah murah, cuman dalam posisi downtrend teman-teman. Walaupun ada kenaikan biasanya tidak lebih daripada harga gunung sebelumnya. Mungkin kalau ada gunung di sini mungkin, ataupun di sini mungkin naiknya sedikit ke sini ke angka 890, kalau enggak ke angka 903. Kalau sekarang mah jangan ambil dulu karena MA10 lagi posisi di atas candle dan si si MA10 lagi nuki ke bawah ya. Sedangkan di sini ada punya PR di angka 821 sama di angka 763, terus di angka 6700 ke teman-teman ya, terus di angka 672. Nah, sengaja saya kasih sekarang aja PR-nya teman, biar nanti tidak nyari-nyari lagi. Tunggu aja di area 764 yang mudah-mudahan ada pantulan, ataupun di area si 818 ada pantulan, mudah-mudahan ada pantulan. Atau nanti teman-teman saya itu sering menunggu MA10 nya di bawah kanal aja teman-teman, untuk menikmati kenaikan sementara 2-5% lumayan kan teman-teman. Kalau teman-teman punya dana gede kan di miliaran, 2-5% kan lumayan teman-teman. Maka tunggu MA10 di bawah kanal lagi menuju ke atas. Karena si bandar lokal dan brand cenderung sekarang jualan teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu ya. Sampai sini dulu, nanti kita sambung lagi ke emiten teman-teman berikutnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.